Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada sesi kelima ini saya akan menjelaskan mengenai administrasi biaya operasional pada bagian kedua, yaitu membahas tentang administrasi biaya tenaga kerja dan administrasi biaya overhead pabrik. Sebelum kita memahami keseluruhan isi materi dari sesi kelima ini, maka pentingnya kita memahami pengertian dari tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Tenaga kerja ini merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk, sedangkan biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan atau yang dibebankan kepada pekerja, baik yang karyawan tetap maupun honorer, sebagai imbalan terhadap penggunaan tenaga kerja pada suatu kegiatan yang rutin maupun yang tidak rutin. Selanjutnya, penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Jadi penggolongan biaya tenaga kerja menurut fungsi pokoknya di dalam perusahaan terdiri dari biaya tenaga produksi dan biaya tenaga kerja non produksi. Jadi biaya tenaga kerja produksi ini berperan dalam proses produksinya, termasuk gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, gaji manajer pabrik. Sedangkan untuk yang non produksinya biaya tenaga kerja pemasaran yang berperan pada bidang pemasaran. Di sini termasuk upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, biaya komisi pramuniaga, dan gaji manajer pemasaran. Nah, selanjutnya biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Jadi biaya ini berperan pada bidang administrasi secara umum, termasuk gaji karyawan, akuntansi, bagian personalia, bagian sekretariat, biaya kesejahteraan karyawan pada bagian akuntansi, pada bagian personalia, dan bagian sekretariat. Nah, kemudian untuk pengendalian biaya tenaga kerja. Nah, bagi perusahaan, pengendalian biaya tenaga kerja ini memerlukan informasi yang sangat penting, karena mengingat dengan adanya biaya tenaga kerja itu merupakan komponen yang sangat signifikan untuk total biaya produksinya. Jadi pengendalian biaya tenaga kerja ini dimulai dari penempatan tenaga kerja, kemudian perencanaan schedule produksi, penyusunan anggaran biaya tenaga kerja, waktu penyelesaian pekerjaan, dan perencanaan upah insentif. Nah, di sini saya contohkan pada PT Mutiara Jaya, anggaran biaya tenaga kerja pada bulan Januari 2018. Di sini ada nomor perintah, schedule kuantitas, jam kerja langsung persatuan, dan jumlah jam kerja langsungnya. Nah, di sini total untuk schedule kuantitasnya 8.000 dan untuk jumlah jam kerja langsungnya 18.500. Nah, di sini kita menghitung anggaran biaya tenaga kerja untuk yang biaya variabel. Masing-masing biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, tadi biaya tenaga kerja langsung ini jumlahnya kan 18.500 jam. Nah, per jamnya ini adalah Rp400, itu sudah dicantumkan di dalam soalnya. Begitu juga dengan tenaga kerja tidak langsungnya. Nah, di sini 1.500 jam, per jamnya ini adalah 200. Kalau kita kalikan, masing-masing tenaga kerja langsung, jumlah biayanya Rp7.400.000, dan untuk tenaga kerja tidak langsung, jumlah biayanya Rp300.000. Nah, di sini kita mencari rata-rata dengan cara membagi schedule kuantitasnya tadi, yaitu dari jumlah biaya untuk tenaga kerja langsungnya 7.400.000 dibagi dengan 8.000. Nah, sehingga hasilnya 925, dan untuk yang tenaga kerja tidak langsung itu rata-rata persatuannya itu adalah 37,50. Nah, di sini jumlah
karyawan secara keseluruhannya ini adalah 132 karyawan. Nah, di sini jumlah biaya variabelnya kita tinggal totalkan saja sehingga menghasilkan Rp7.700.000 dan yang untuk rata-rata persatuannya kita totalkan menjadi 962,50. Nah, selanjutnya untuk biaya tetap tidak langsungnya kepala departemen dan stafnya, di sini jumlah biayanya 800.000 dan 200.000 sudah ditetapkan di dalam soal sehingga jumlah biaya tetapnya 1 juta. Untuk rata-rata persatuannya tinggal kita membagi dengan yang jumlah secara keseluruhan schedule kuantitasnya dari jumlah biaya 800.000 dibagi dengan 8.000 sehingga hasilnya 100, kemudian 200 dibagi 8.000 sehingga hasilnya 25. Kalau di total 125. Jadi jumlah anggaran biayanya di sini adalah kita tinggal mentotalkan jumlah biaya variabel dengan biaya tetapnya sehingga hasilnya jumlah biayanya Rp8.700.000 dan rata-rata persatuannya 1.087,50. Selanjutnya, bagaimana selisih antara biaya yang dianggarkan dengan yang sesungguhnya. Nah, di sini kita menghitung selisih biaya yang dianggarkan dengan yang sesungguhnya. Nah, ini ada contoh bahwa pada akhir Januari setelah melakukan perhitungan tersebut, ternyata biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja langsung dari Departemen Pengecatan sebesar Rp7.410.000. Ini diperoleh dari 19.000 jam dikalikan per jamnya ini adalah Rp390. Ini sudah ada di dalam soal ya. Sedangkan yang dikeluarkan untuk membayar biaya tenaga kerja tidak langsung ini adalah 293,40. Jadi diperoleh dari 1.480 jam dikali per jamnya itu adalah 198. Nah, kemudian untuk jumlah yang dianggarkan sudah dihitung di awal tadi bahwa untuk tenaga kerja langsungnya kan Rp7.400.000 dan untuk tenaga kerja tidak langsungnya itu adalah Rp300.000. Nah, jadi kita bisa menghitung selisih antara biaya yang dianggarkan dengan yang sesungguhnya. Di sini ada beberapa elemen biaya tenaga kerja yang tidak langsungnya itu kan tadi sudah dihitung di dalam soalnya, tinggal kita pindahkan saja, kemudian begitu juga dengan yang dianggarkan. Nah, sehingga selisihnya di sini adalah 10.000. Ini mengalami kerugian. Kenapa mengalami kerugian? Karena biaya sesungguhnya ini lebih besar daripada biaya yang dianggarkan. Kemudian tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsungnya ini juga kita tinggal pindahkan aja, sudah dihitung sebelumnya. Kemudian selisihnya 6.960. Ini mengalami laba, artinya bahwa biaya yang dianggarkan ini lebih besar daripada biaya yang sesungguhnya. Sehingga jumlah biaya variabelnya ini adalah Rp7.703.40.000. Nah, di sini untuk biaya yang dianggarkan Rp7.700.000. Kalau diselisihkan di sini adalah Rp3.040. Nah, di sini mengalami kerugian karena biaya yang sesungguhnya ini lebih besar daripada biaya yang dianggarkan. Kemudian biaya tetap tidak langsung untuk kepala departemen dan staf dan tenaga administrasi sama seperti yang di awal ya, 800.000 dan 200.000 sehingga jumlah biaya tetapnya untuk biaya sesungguhnya 1 juta dan untuk biaya yang dianggarkan juga sama 1 juta. Sehingga total biaya tetapnya ini adalah Rp8.703.40.000. Jadi tinggal ditambahkan saja. Kemudian untuk yang biaya yang dianggarkan ini adalah Rp8.700.000. Jadi tinggal ditambahkan dari jumlah biaya variabel ditambah dengan jumlah biaya tetap. Nah, selanjutnya
untuk menghitung analisis selisih. Nah, analisis selisih ini dimulai dari biaya sesungguhnya. Rumusnya di sini adalah jam sesungguhnya dikalikan dengan tarif upah standar. Nah, di sini untuk tenaga kerja langsungnya 19.000 jam dikalikan dengan per jamnya itu 390 sudah ada di dalam soal tadi. Kemudian begitu juga dengan yang tenaga kerja tidak langsungnya, tinggal dikalikan saja. Nah, kemudian untuk yang jam sesungguhnya dikalikan dengan tarif upah standarnya, di sini untuk tenaga kerja langsung 19.000 jam dikali per jamnya 400, ini kan udah ada di dalam soal sebelumnya. Tinggal kita kalikan saja sehingga hasilnya 7.600.000 dan untuk tidak langsung hasilnya 296.000. Nah, selisih tarif upahnya di sini adalah 190.000. Kenapa 190.000? Karena yang untuk tarif yang standar itu, upah standar itu lebih besar daripada tarif upah standarnya. Nah, jadi yang untuk jam sesungguhnya ini lebih besar daripada biaya yang sesungguhnya, maka akan menghasilkan yang namanya laba. Kemudian untuk yang JST, artinya JST ini jam standar dikalikan dengan tarif upah standarnya. Nah, untuk tenaga kerja langsung 18.500 jam, di sini sudah ada diakumulasikan dalam soal yang sebelumnya, dikalikan dengan Rp400 per jam. Begitu juga dengan tenaga kerja tidak langsung, tinggal dikalikan saja sehingga selisih upahnya ini mengalami kerugian, yaitu sebesar 200. Nah, 200-nya, dan untuk yang 4.000 selisihnya di sini adalah dari 296 dikurangi 300 itu mengalami laba sebesar 4.000. Nah, untuk yang selanjutnya rasio efisiensi tenaga kerja. Nah, di sini kalau ingin meningkatkan efisiensi tenaga kerja perusahaan, maka dibutuhkan yang namanya rasio efisiensi tenaga kerja. Ya, jadi rasio efisiensi tenaga kerja ini menggambarkan perbedaan antara jam kerja sesungguhnya dengan jam kerja standar. Ini rumus dari rasio efisiensi tenaga kerja atau disingkat dengan RETK sama dengan jam kerja sesungguhnya dibagi dengan jam kerja standar dikali 100%. Nah, sehingga kita bisa mengetahui tenaga kerja langsung untuk yang biaya variabelnya. Di sini kan 19.000 sudah diketahui dalam soal sebelumnya, sehingga dibagi dengan 18.500 dikalikan 100. Nah, di sini hasilnya melebihi dari 100%. Jika hasilnya melebihi dari 100%, maka dikatakan ketidakefisiensi dalam tenaga kerja. Jadi kalau di bawah dari 100%, maka adanya efisiensi dalam jam tenaga kerjanya. Jadi, nah di sini kita bisa melihat bahwa dari hasil perhitungan tersebut ini menunjukkan ketidakefisiensinya waktu kerjanya, maka mengalami kerugian karena di atas 100%. Nah, sehingga kita bisa kurangi dengan 100%, jadi besarnya untuk yang dari ketidakefisiensian tadi sebesar 2,727%. Jadi apabila dikalikan dengan biaya standar, maka biaya tenaga kerjanya sebesar Rp200.000. Kita kalikan dengan 7.400.000 yang biaya tenaga kerja langsung di awal tadi. Nah, sedangkan tenaga kerja tidak langsungnya adalah 1.480 dibagi 1.500
dikalikan 100% sehingga hasilnya di bawah 100%, yaitu 98,667%. Jadi dari hasil perhitungan biaya tenaga kerja tidak langsung di sini menunjukkan adanya efisiensi waktu kerja alias ini laba ya sebesar 100 dikurangi dengan yang dihasilkan 98, sekian sehingga hasilnya 1,333%. Apabila dikalikan dengan biaya standar maka hasilnya Rp4.000. Bagaimana penentuan biaya tenaga kerja? Penentuan biaya tenaga kerja ini bisa digolongkan menjadi gaji dan upah reguler, yang dimana gaji dan upah reguler ini merupakan jumlah gaji dan upah kotor dikurangi dengan potongan seperti pajak, penghasilan karyawan, dan biaya asuransi di hari tua. Selanjutnya premi lembur, ya setiap karyawan berhak melakukan lembur di luar jam kerja. Kemudian biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Nah, di sini kita bisa contohkan bahwa contoh dari biaya upah dan gaji. Nah, saya misalkan pada perusahaan ABC hanya memperkerjakan 2 orang karyawan, yaitu Risa Rimendi dan Elio Nasari. Berdasarkan kartu hadir minggu pertama bulan April 2019, maka pembuat daftar gaji dan upah untuk periode yang bersangkutan. Menurut kartu hadir, karyawan Risa Rimendi bekerja selama seminggu sebanyak 40 jam dengan upah per jamnya Rp1.000. Sedangkan karyawan Elio Nasari selama periode yang sama bekerja 40 jam dengan tarif yang lebih rendah dari sebelumnya, yaitu sebesar Rp750 per jam. Menurut kartu jam kerja, penggunaan jam hadir masing-masing karyawan tersebut bisa disajikan di dalam tabel ini. Untuk pesanan 103, Risa Rimendi ini 15 jam dan Elio Nasari 20 jam. Jadi Risa Rimendi ini upahnya Rp1.000 per jam, kalau Elio Nasari Rp750 per jam. Nah, untuk yang pesanan 188 juga berbeda untuk jamnya. Ada yang Risa 20 jam dan Eliona 10 jam. Untuk menunggu persiapan pekerjaan 5 jam dan Eliona 10 jam. Jadi totalnya masing-masing sama 10 jam untuk Risa dan Eliona 10 jam. Upah yang harus dibayar di sini adalah Rp40.000 dan Rp30.000. Ya, untuk menghitung distribusi biaya tenaga kerja langsung untuk gaji dan upah, di sini dibebankan sebagai biaya tenaga kerja langsung untuk pesanan 103. Di sini Rp15.000, 15.000 ini kita hitung. Untuk Risa dan untuk Eliona juga kita hitung. Dari mana kita bisa menghitungnya? Yaitu dari 15 jam dikali dengan tarif upah dari Risanya Rp1.000. Begitu juga dengan Eliona. Eliona 20 jam dikali dengan Rp750 per jam. Sehingga masing-masing menghasilkan Rp15.000 dan Eliona juga Rp15.000. Sedangkan pesanan 188 juga caranya sama dengan yang sebelumnya, yaitu kita tinggal mengkalikan saja untuk yang tarif upahnya sehingga Risa mendapatkan Rp20.000 dan Eliona Rp7.500. Nah, kemudian dibebankan sebagai BOP untuk Risa Rp5.000 dan Eliona Rp7.500. Nah, ini sudah kita perhitungkan sehingga total upah minggu pertama bulan April 2019 itu sebesar Rp40.000 untuk Risa, Elionanya Rp30.000. Nah, PPh yang dipotong oleh perusahaan di sini 15%,
kita tinggal kalikan saja. Untuk risanya kan Rp40.000, kalikan saja sehingga hasilnya 6.000. Untuk Eliona juga 30.000 dikali 15% kan hasilnya 4.500. Nah, kemudian kalau kita kurangin dari jumlah upah minggu pertama 40.000 dikurangi 6.000, maka upah bersihnya ini adalah untuk Risa 34.000, untuk Eliona Sari sebesar 25.500. Tinggal kita kurangin saja. Kemudian untuk yang tahap akhir dari contoh biaya gaji dan upah, yaitu penjurnalan. Nah, di sini tahap pertama ini berdasarkan rekapitulasi gaji dan upah. Jadi bagian akuntansi ini membuat jurnal distribusi gaji dan upah barang dalam proses biaya tenaga kerja sebesar 57.500. Ini diperoleh dari masing-masing upah gaji dan upah untuk pesanan 103 dan 188 untuk yang Risa dan Eliona. Kalian tinggal totalkan saja sehingga totalnya di sini adalah Rp57.500. Kemudian biaya overhead pabrik. Tadi yang dibebankan di sini adalah 5.000 untuk Risa, Eliona, Sari sebesar 7.500. Tapi kalau kita totalkan itu jadi 12.500. Sehingga kalau kita jumlahkan di sini menjadi gaji dan upah sebesar Rp70.000. Kemudian tahap yang kedua adalah atas dasar bukti kas keluar, bagian akuntansi membuat ayat jurnalnya, gaji dan upahnya tadi kan Rp70.000. Nah, utang PPH karyawannya tadi 10.500 itu diperoleh dari penambahan PPH dari Risa dan Eliona, sehingga hasilnya 10.500. Kalau kita kurangin jadi utang, gaji, dan upah sebesar 59.500. Untuk tahap ketiga ini atas dasar daftar gaji dan upah yang telah ditandatangani karyawan. Nah, pada bagian akuntansinya juga membuat ayat jurnal utang, gaji, dan upah sebesar 59.500. Itu bisa diambil di tahap yang kedua pada kas 59.500. Dan tahap terakhir di sini adalah penyetoran PPH karyawan ke kas negara. Maka bagian akuntansi membuat ayat jurnal di sini utang PPH karyawan sebesar 10.500 dan pada kasnya 10.500 ini diperoleh dari gabungan PPH-nya Risa Rimendi dengan Eliona Sari. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai insentif. Insentif ini hubungannya dengan gaji dan upah, di mana perusahaan memberikan insentif kepada karyawan agar dapat bekerja lebih baik. Nah, cara pemberian insentif di sini ada dua. Yang pertama, insentif satuan dengan jam minimum. Artinya di sini adalah karyawan dibayar atas dasar tarif per jamnya untuk menghasilkan satu keluaran standar. Nah, di sini contohnya yang cara pemberian insentif pertama, jika menurut time study, maka dibutuhkan 5 menit untuk dapat menghasilkan satu satuan produk. Maka jumlah keluaran standar per jam adalah 12 satuan. Jika upah pokok sebesar Rp600 per jam, maka tarif upah per satuan adalah Rp50. Atau bisa dibagi dengan 12 satuannya, 600 dibagi 12 satuan. Sehingga hasilnya Rp50. Karyawan yang tidak dapat menghasilkan jumlah standar per jam itu tetap dijamin mendapatkan upah Rp600 per jam. Tetapi bila ia mendapatkan atau menghasilkan 14 satuan per jam, berarti kan ada kelebihan 2 satuan dari jumlah satuan standar per jam. Maka perhitungannya di sini adalah upah dasar per jamnya kan Rp600. Nah, insentifnya ini sebesar 2 kali 50 atau bisa 600 dibagi 12 satuan. Maka hasilnya 100.
upah yang diterima pekerja per jam ini adalah tinggal ditotalkan aja sebesar Rp700. Kemudian cara pemberian yang kedua yaitu menurut sistem Taylor ini semacam strike based rate plan yang menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jam dan tarif tiap potong yang lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam. Nah, di sini kita bisa contohkan bahwa karyawan dapat menerima upah 4.200 per hari. Nah, 4.200 per hari ini untuk 7 jam kerja. Misalkan rata-rata seorang karyawan dapat menghasilkan 12 satuan per jam sehingga upahnya per satuan itu 50 upah per hari dibagi dengan jumlah yang dihasilkan per hari. Nah, jumlah yang dihasilkan per harinya ini kan Rp4.200 atau 12 dikali 7. Dalam sistem ini ditetapkan tarif upah sebesar Rp45 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 14 satuan atau kurang per jam dan Rp65 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 16 satuan per jam. Maka upah per jam karyawan dihitung yaitu 65 tadi, 65 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 16 satuan per jam. Nah, maka hasilnya Rp1.040 per jamnya. Sedangkan bila karyawan menghasilkan 12 satuan per jam, maka upah per jam dihitung dengan yang 45 tadi, persatuan untuk karyawan yang menghasilkan 14 satuan tadi. Tapi kan 12 juga bisa untuk Rp45 per satuan. Sehingga hasilnya Rp540. Nah, yang terakhir di sini premi lembur. Nah, premi lembur ini dalam perusahaan jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam 1 minggu, maka mereka berhak menerima uang dan premi lembur. Misalkan di sini dalam 1 minggu seorang karyawan bekerja selama 44 jam dengan tarif upah dalam jam kerja biasa maupun lembur itu dinilai Rp600 per jam. Premi lembur dihitung 50% dari tarif upah, maka diperhitungkan jam biasanya 40 jam dalam seminggu dikalikan dengan tarif upahnya Rp600 sehingga hasilnya Rp24.000. Lemburnya karena dia 40 jam dalam seminggu berarti kan sisanya 4. Ya tinggal dikalikan aja dengan yang tarif upahnya sehingga hasilnya Rp2.400. Preminya juga sama karena preminya dibagi 2 atau setengah, maka dari tarif upahnya maka hasilnya 3.300. Tinggal dikalikan aja dengan jumlah lemburnya ini 4 dikali 300 maka hasilnya 1.200. Jumlah upah karyawannya ini tinggal ditotalkan secara keseluruhannya sebesar Rp27.600. Selanjutnya kita membahas mengenai administrasi biaya overhead pabrik. Nah, di sini kalau administrasi biaya overhead pabrik tersebut ini sifatnya tidak langsung dalam komponen biaya suatu produk. Nah, di sini kita memperhitungkan tarif biaya overhead-nya. Ada yang memperhitungkan tarif biaya overhead pabrik tetap maupun tarif biaya overhead pabrik variabel. Nah, di sini bagaimana menghitung biaya overhead pabrik tarif tunggal? Apabila ingin menyusun anggaran BOP yang harus kita ketahui di sini adalah mengenai tingkat kegiatan yang dipakai sebagai dasar penaksiran BOP itu sendiri. Nah, ada 4 kapasitas dalam penyusunan anggaran BOP. Yang pertama adalah kapasitas teoritis, yaitu kapasitas pabrik atau departemen untuk menghasilkan produk dalam kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah kapasitas praktis,
yaitu kapasitas teoritis yang dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan internal perusahaan. Nah, yang ketiga, kapasitas normal ini merupakan kemampuan perusahaan dalam memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Dan yang terakhir adalah kapasitas sesungguhnya. Ini diharapkan kapasitas sesungguhnya ini diperkirakan bisa mencapai dalam tahun yang akan datang. Kemudian merupakan pendekatan jangka pendek yang biasanya menyebabkan penggunaan tarif yang berbeda dari periode ke periode. Nah, di sini bagaimana pemilihan dasar yang dipakai untuk pembebanan BOP? Nah, kepada produk atau kepada pesanan di sini ada beberapa rumus yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah output fisik. Output fisik ini rumusnya rate FOH. Nah, di sini per unitnya estimasi BOP-nya dibagi dengan estimasi unit of production-nya. Nah, kemudian menggunakan basis berat, artinya terdiri dari basis biaya bahan baku, basis biaya tenaga kerja langsung, basis jam tenaga kerja langsung, dan basis jam tenaga kerja langsung dalam artian jumlah jam mesinnya. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah output fisiknya. Nah, output fisiknya ini rumusnya estimasi BOP dibagi dengan estimasi unit produksi. Diketahui BOP yang diestimasi ini kan $300.000, jumlah unit yang diproduksi 250.000 unit. Maka BOP yang dibebankan di sini adalah $1,20 per unit, diperoleh dari $300.000 dibagi dengan 250.000 unit, tinggal dibagi sesuai dengan rumusnya. Jika unit yang selesai 1.000 unit, maka biaya overhead yang dibebankan di sini adalah tinggal kita kalikan dengan 1.000 unit, maka hasilnya $1.200. Kemudian yang selanjutnya dasar biaya bahan baku langsung. Dasar biaya bahan baku langsung ini diperoleh dengan rumus estimasi BOP dibagi dengan estimasi biaya bahan baku dikali 100. Nah, di sini estimasi BOP-nya 300, kemudian bahan bakunya 250, tinggal dalam persentase saja, maka hasilnya 120%. Sesuaikan dengan rumusnya, tinggal membagi saja. Nah, kemudian jika bahan baku langsung ada suatu pesanan di sini sebesar $5.000, maka tinggal kita kalikan 120% dikali dengan $5.000, maka hasilnya $6.000. Kemudian dasar biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini rumusnya estimasi overhead pabrik dibagi dengan estimasi biaya tenaga kerja dikali 100%. Caranya sama dengan bahan baku tadi. Tinggal kita membagi yang menghasilkan persentase di sini tarif untuk yang biaya tenaga kerja langsungnya 60%. Nah, kemudian jika biaya tenaga kerja langsung untuk satu pesanan di sini $12.000, maka BOP yang dibebankan tinggal dikalikan saja, hasilnya $7.200. Selanjutnya dasar jam tenaga kerja langsung. Sesuaikan dengan rumus estimasi BOP dibagi dengan estimasi jam tenaga kerja langsung. Nah, di sini tarif BOP sesuai dengan dasar jam tenaga kerja langsungnya per jamnya ini adalah $5. Tinggal dibagikan sesuai dengan rumusnya. Jika jam tenaga kerja langsung untuk satu pesanan 800 jam, maka tinggal dikalikan aja sehingga BOP yang dibebankan $4.000. Kemudian dasar jam mesin. Ini rumus dari dasar jam mesin. Kita estimasi BOP-nya pada dibagi estimasi jam mesinnya. Nah, di sini nilainya masih sama, tapi tarif BOP-nya yang dibebankan di sini adalah $15. Nah, jika jumlah jam tenaga mesin untuk satu pesanan 120 jam, maka kita tinggal kalikan saja $15 tadi,
sehingga BOP yang dibebankan $1.800. Kemudian menghitung tarif BOP dengan menggunakan metode penentuan harga pokok, baik yang full costing maupun yang variable costing. Yang full costing ini merupakan metode perhitungan biaya yang memperhitungkan semua biaya produksi, baik yang sifatnya variabel maupun sifatnya tetap sebagai unsur harga pokok. Nah, ini berbeda kalau yang variable costing. Kalau yang variable costing itu hanya membebankan biaya-biaya yang sifatnya variabel saja sebagai unsur harga pokok. Nah, di sini perhitungan tarif biaya overhead-nya untuk yang BOP sesungguhnya pada PT Mutiara Jaya pada kapasitas normal 10.000 jam kerja langsung. Di sini ada elemen biaya mulai dari bahan penolong sampai biaya asuransi, jumlahnya 320 untuk biaya variabel, biaya tetap 180.000 dan total biaya secara variabel dan tetap sebesar Rp500.000. Nah, di sini kita menghitung tarif overhead pabriknya. Tarif BOP-nya di sini estimasi BOP pada estimasi jam kerja langsung. Tinggal dibagi saja dari yang biaya variabel 320 jumlahnya dibagi dengan kapasitas normalnya 10.000 sehingga hasilnya Rp32 per jam tenaga kerja langsung. Kemudian untuk yang selanjutnya kita membagi dari yang biaya tetap. Nah, biaya tetap 180 dibagi dengan kapasitas normal, maka hasilnya Rp18 per jam kerja langsung, sehingga totalnya untuk yang dihasilkan jam kerja langsungnya adalah Rp50 per jam kerja langsung. Berdasarkan anggaran tersebut, jika pada tahun 2018 perusahaan dapat menyelesaikan 100 pesanan yang diterima ternyata menghabiskan waktu pengerjaan 9.600 jam kerja langsung. Maka besarnya pembebanan BOP tinggal kita kalikan saja dengan total tarif BOP-nya yang sebelumnya sudah diperhitungkan, sehingga hasilnya Rp480.000. Maka kita bisa membuat ayat jurnal barang dalam proses BOP Rp480.000 pada BOP yang dibebankan sebesar Rp480.000. Nah, selanjutnya kita menghitung analisis selisih BOP-nya. Nah, di sini analisis selisih BOP terdiri dari pembebanan lebih dan pembebanan kurang. Kalau pembebanan kurang di sini underplayed factory overhead, di sini sifatnya tidak menguntungkan. Nah, karena pembebanannya kurang apabila BOP sesungguhnya lebih besar daripada BOP yang dibebankan. Kalau yang applied factory overhead atau pembebanan lebih, ini sifatnya menguntungkan. Diperoleh dari BOP sesungguhnya lebih kecil daripada BOP yang dibebankan atau BOP yang dibebankan lebih besar daripada BOP yang sesungguhnya. Nah, di sini contoh dari analisis selisih BOP di mana elemen biayanya pada PT Mutiara Jaya mulai bahan penolong sampai dengan biaya asuransi yang variabel Rp280.000, kemudian yang tetap Rp180.000, sehingga total biayanya Rp460.000. Selisih BOP-nya di sini, BOP sesungguhnya Rp460.000, ini total biayanya kita ambil. Kemudian yang dibebankan tadi 9.600 sudah ada di dalam soalnya tadi, dikalikan total biayanya tadi Rp50, sehingga hasilnya Rp480.000. Selisihnya di sini adalah Rp20.000. Kenapa? Karena yang dibebankan itu lebih besar daripada yang sesungguhnya, sehingga terjadi pembebanan lebih. Nah, kemudian analisis penyebab terjadinya selisih. Nah, ada dua, selisih budget sama selisih kapasitas.
Nah, di sini kita bisa memperhitungkan BOP sesungguhnya di sini 460 yang totalnya tadi, kemudian BOP yang dianggarkan pada kapasitas yang dicapai. Tadi BOP tetapnya ini kan 180. Nah, kemudian yang variabelnya ini yang 9.600 dikalikan 32. 32 ini yang BOP jam kerja langsung pada BOP variabelnya, yaitu kalau kita kalikan hasilnya 300, 7.200. Kemudian kalau kita totalkan itu jadi 487.200 sehingga terjadi pengurangan selisih laba sebesar Rp27.200. Nah, kenapa? Karena yang dianggarkan ini lebih besar daripada yang sesungguhnya. Nah, kemudian untuk yang selisih kapasitas di sini yang untuk BOP tetap dianggarkan 180 dan BOP tetap yang dibebankan di sini 9.600 dikalikan dengan jam kerja langsung yang dihasilkan di sini di awal sebelumnya 18 per jam kerja langsung sehingga hasilnya 172.000. Kalau kita kurangin maka hasilnya rugi. Nah, kenapa? Karena BOP yang dianggarkan itu lebih besar daripada BOP yang dibebankan. Nah, untuk yang penjelasan perhitungan selisih laba secara keseluruhan, nah yang tadi bahwa BOP sesungguhnya tadi 460, kemudian selisih anggarannya itu laba 27.200 rupiah, kemudian BOP yang dianggarkan pada kapasitas yang dicapai ini kan ya tinggal dipindahkan saja tadi sehingga hasilnya Rp487.200. Kemudian BOP yang dibebankan Rp480.000, selisih kapasitasnya rugi karena yang dibebankan lebih besar daripada yang lebih kecil daripada yang dianggarkan, atau yang dianggarkan BOP yang dianggarkan itu lebih besar daripada yang dibebankan. Nah, kemudian kita menghitung yang selisih yang sesungguhnya tadi 27.200 dikurangi dengan 7.200 rupiah sehingga terdapat selisih atau terjadi selisih laba sebesar 20.000 rupiah. Terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan tadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.